warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Regina Septa Fadli dengan NPM C1C024080 dari kelas 1E Program Studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanzah, SPD MPD. Pagi Minggu hari yang manis, di antar ibu pergi memancing. Tonton video ini sampai habis dan enjoy for watching. Materi pertemuan pertama yaitu membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Sebagai lambang identitas nasional, C. Sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan D. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya. Yang pertama, A. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, B. Sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, C. Sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, dan D. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Nah, perkembangan bahasa Indonesia ini juga terjadi yang akan saya sampaikan yaitu di sebelum merdeka. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Namun pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda melakukan Kongres Pemuda, sehingga menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang pada nomor ketiga berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Nah, setelah itu juga ada perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehingga dengan perkembangan zaman ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan secara signifikan, mulai dari PUED, PUEBI. Lalu pada tahun 2022, Kemendikbudristek memutuskan bahwa ejaan bahasa Indonesia mengarah pada EYD, ejaan yang disempurnakan. Materi pertemuan 2 yaitu membahas tentang sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain, sehingga sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap suatu bahasa tertentu. Nah, ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Dan yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Lalu selanjutnya ada komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Lalu yang kedua ada komponen afektif, yaitu menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif, jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Yang ketiga, komponen konatif, yaitu menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Selanjutnya ada jenis sikap bahasa. Yang pertama itu ada sikap kebahasaan dan yang kedua sikap non-kebahasaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut. Sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa yang akan disampaikan. Materi pertemuan 3 yaitu membahas teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum. Yang pertama ada prosa, yaitu prosa fiksi. Contohnya ada novel, cerpen, dongeng, legenda, dan lain-lain. Yang kedua ada prosa non-fiksi. Lalu tulisan umum yang kedua adalah drama, seperti jenisnya tragedi, komedi, opera, dan melodrama. Yang ketiga ada puisi. Puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tulisan akademik. Merupakan jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka.
dengan menggunakan metode ilmiah atau scientific yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik atau pembelajaran. Nah, selanjutnya pada materi pertemuan 4, yaitu membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Nah, di sini dengan perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi, mulai dari perkembangan teknologi informasi sampai dengan komunikasi, sehingga hal ini mempermudah seseorang dalam melakukan berbagai macam hal. Hal ini tentunya berdampak positif bagi dunia pendidikan, terlebih lagi mahasiswa seperti kita yang harus dituntut untuk mampu mencari berbagai macam referensi atau bahan bacaan agar dapat menunjang proses pembelajaran di perkuliahan. Nah, sekarang aku bakal berbagi sumber referensi digital yang sudah aku pelajari dan disampaikan oleh Bapak Nurmanzah. Di antaranya ada beberapa platform referensi digital yang disarankan dalam materi ini, meliputi yang pertama Crossref. Nah, Crossref ini untuk menemukan artikel yang memiliki Digital Object Identifier. Apa sih itu? Atau disingkat dengan DOI. 2. Ipusnas, Perpustakaan Digital Indonesia yang menyediakan akses buku elektronik. Lalu yang ketiga ada PDF Drive, yaitu sebuah situs yang menyediakan buku dalam format PDF secara gratis. Yang keempat, Mendeley, aplikasi manajemen referensi yang membantu dalam membuat kutipan dan daftar pustaka. Ini sangat berguna sekali untuk kita di dunia perkuliahan. Yang kelima, ada TF dan Online, merupakan platform untuk menemukan jurnal-jurnal akademik. 6. Libgen menyediakan berbagai macam buku dan artikel akademik secara gratis. 7. Open Knowledge Maps, untuk memvisualisasikan peta literatur ilmiah. Yang ke-8, Fast Viewer, alat untuk membuat peta bibliometrik berdasarkan data referensi ilmiah. Materi pertemuan 5 yaitu membahas tentang presentasi ilmiah. Teman-teman harus tahu apa sih presentasi ilmiah. Jadi, merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat seperti hasil penelitian, pemikiran hasil temuan untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, komponen presentasi ilmiah yang pertama itu harus ada media berupa slide atau bahan poster. Yang kedua, komunikator, orang yang memberikan pesan. Lalu yang ketiga ada audiens, orang yang menerima pesan. Alur presentasi yaitu yang pertama ada pembuka, yaitu berisi gambaran topik dan tujuan presentasi. Yang kedua ada isi, yaitu berisi poin utama atau ide hebat dari hasil penelitian. Yang ketiga penutup, yaitu berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Ada juga komponen presentasi ilmiah. Yang pertama itu presentasi, seperti bisa pakai PowerPoint, Canva, berupa data deskripsi, angka, tabel, dan juga gambar. Lalu yang kedua ada kinestik atau gerak, yang ketiga performance, yang keempat bahasa santun, yang kelima sarana prasarana yang representatif, dan yang kelima bahan makalah, serta suara seperti volume, nada, dan intonasi. Yang selanjutnya ada jawaban logis, dan kebutuhan audiens serta manajemen waktu. Selanjutnya, materi pertemuan 6-7 yaitu membahas tentang penyusunan laporan kegiatan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu proposal kegiatan? Jadi, proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja tertulis. Proposal kegiatan dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara. Tujuan proposal kegiatan dibuat pada umumnya untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Fungsi dari proposal kegiatan itu sendiri yaitu yang pertama, sebagai pengajuan rencana kegiatan untuk memenuhi program kerja. Yang kedua, sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Yang ketiga, sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Artinya seperti tuntunan kita. Setiap hari itu harus melakukan apa saja. Nah, proposal kegiatan ini juga mempunyai syarat. Yang pertama, harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Yang kedua, harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. Yang ketiga, jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis serta detail dan dapat direalisasikan. Yang keempat, jika terdapat rencana anggaran atau biaya kegiatan, harus ditulis secara realistis atau yang sebenarnya.
Selanjutnya, struktur penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama ada judul proposal, yang kedua ada latar kegiatan, yang ketiga tujuan kegiatan, 4 peserta kegiatan, 5 waktu dan tempat pelaksanaan, 6 ketentuan-ketentuan seperti himbauan, larangan, dan peraturan. Yang ketujuh jadwal kegiatan, yang kedelapan susunan kepanitiaan, yang kesembilan rencana anggaran, dan yang kesepuluh ada penutup. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Ternak-ternak si ikan teri. Teri diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.